Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga sehat selalu sahabat tani Indonesia. Salam dari Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Salam dari Tanah Gayo bersama saya hari ini Sulaiman, Tani Cabai Dataran Tinggi Tanah Gayo. Salam hormat, salam sukses. Semoga sehat-sehat selalu sahabat tani. Hari ini kita akan membagi tips kepada sahabat tani bagi yang mau mencoba. Tip dari saya yaitu bagaimana dari keseluruhan tanaman cabai saya ini ke sana semua sekitar kurang sedikit ada 2000 batang yang lahan ini tidak pernah mengikat tali satu batang pun. Ini contoh. Ini tidak pernah mengikat satu batang pun, dan setiap batangnya tidak ada diikat dengan tali, hanya memasang tali lanjaran seperti ini tanpa mengikat talinya dengan pohonnya untuk menghindari tumbang. Bagaimana tipsnya? Maka kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, cara supaya tanaman cabai itu tidak diikat per batang. Bayangkan kalau kita mengikat pohon cabai itu per batang dengan tali itu, berapa waktu yang habis di situ? Berapa waktu kita yang habis di situ? Ditambah biaya tali yang terus bertambah. Biaya tali harus kita beli. Yang kedua, keuntungan tidak diikat per batang pohon cabai, biar kita lebih hemat, tidak perlu membeli tali pengikat. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, waktu kita tidak habis dalam proses pengikatan cabai. Biasanya kalau kita ada 2000 pohon atau 5000 pohon cabai kita harus mengikat itu sebanyak 5000 kali kalau satu batang hanya satu ikatan. Bayangkan berapa waktu yang habis di situ sahabat tani. Maka saya tidak pernah menggunakan pengikat itu satu pun di sini. Sementara ini saya tidak pernah menggunakan, ini udah tali 2, tapi tidak pernah saya ikat dengan tali itu. Yang ketiga, lebih praktis dan lebih efisien. Kalau kita tidak mengikat tentu lebih praktis, lebih efisien, lebih gampang. Caranya bagaimana? Maka ini harus kita perhatikan. Yang pertama, tipsnya, piara tunas 3-4 per pohon. Seperti ini, ada tunas. Nah, ini ada tunas. Itu tipsnya. Piara tunas 3-4 per pohon. Pasang satu tali sebelum tunasnya tinggi, jangan terlambat. Pasang satu tali itu sebelum tunasnya tinggi. Apa fungsi tunas itu? Karena tunas itu akan mengunci sendiri nih. Ini akan dikunci dia, akan diikat langsung dengan ini. Ini batang tunas, ini batang induk akan diikat ini. Ini pas di cabang P-nya lagi keluar dah. Jadi dia tidak akan rebah karena sudah dikunci oleh tunas-tunas ini. Itu tips. Kalau kita lihat seperti ini tadi, ini akan dikunci oleh tunas-tunas ini kan dikunci. Jadi sahabat tani yang berbahagia, piara tunasnya sebelum dia tinggi. Karena kalau sudah tinggi kita tidak bisa lagi memasang tali di tengahnya, itu terlalu lama kerjanya ya. Tunas itu akan sendiri menahan pohon cabai karena tunasnya di antara selah-selah tali itu. Nah, ini dia. Ini tidak ada menggunakan satu ikatan pun sahabat tani ya. Tidak ada menggunakan satu ikatan pun ya. Lalu rempel daun bawah dan tunas yang tidak produktif. Daun bawah dirempel dan tunas tidak produktif karena itu hanya akan menghabiskan nutrisinya ya, nutrisi untuk tanaman itu. Artinya mereka berebutan dengan tunas yang tidak produktif itu. Dengan kita ambil tunas tidak produktif itu, maka semua nutrisi itu full ke yang sehat. Perempelan sebaiknya
dilakukan waktu matahari telah terbit atau sebelum matahari terbenam. Artinya cabai tidak boleh dalam posisi basah. Karena kalau cabenya basah akan menyebabkan terjadi nanti masuknya jamur di saat tanaman itu sedang luka. Maka jangan hindari merempel pada saat tanaman cabai masih basah, sahabat tani ya. Hindari ya, karena itu bisa merusak jaringannya sekaligus tempat masuknya hama ke tanaman cabai di saat tanaman cabai itu masih luka, infeksi sama dengan orang. Kalau orang sedang luka, biasanya di luka itulah tempat mudah terinfeksi. Begitu juga dengan tanaman. Jadi itu tipnya, piara tunasnya 3-5 per pohon, pasang tali satu sebelum tunasnya tinggi. Tunas akan sendirinya mengunci, menahan pohon cabai tanpa tumbang. Rempel daun bawah dan tunas yang tidak produktif. Perempelan sebaiknya di siang hari waktu tanaman tidak basah. Itu tip dari saya, sahabat tani, semoga bermanfaat. Ini tidak menggunakan mengikat tali. Dari hampir 2000 batang ini saya tidak pernah mengikat ini, dan saya keuntungannya tidak banyak merempel dan tidak banyak mengikat. Di sini sudah dari sisi waktu saya sudah terbantu, dari sisi biaya sudah terbantu. Kita cari kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Profesor Imam Santoso pernah berkata, orang yang pintar itu adalah menyelesaikan masalah kecil menjadi besar, dan orang yang bodoh itu menyelesaikan masalah besar orang bodoh itu menyelesaikan masalah kecil menjadi besar. Orang yang pintar itu menyelesaikan masalah besar menjadi kecil. Itu kata Profesor Imam Santoso, guru besar Universitas Indonesia dalam bukunya. Salam sukses, salam cerdas.